Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk anak-anakku yang masih semangat untuk belajar daring dari rumah ya. Waalaikumsalam. Ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang corak kehidupan manusia praaksara. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu kompetensi dasar 3.2 adalah menganalisis kehidupan manusia dan hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Kemudian untuk keterampilannya 4.2 yaitu menyajikan informasi mengenai manusia dan hasil-hasil budaya khususnya masyarakat praaksara Indonesia. Nah, ini ada indikatornya ya, menganalisis corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan cara hidup dan hasil budayanya dan seterusnya. Nah, tujuan pembelajarannya ya kalian diharapkan bisa menganalisis corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan cara hidup dan hasil budayanya dan seterusnya ya. Oke. Coba kalian bisa perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Ya, di sini ada 2 gambar. Silakan kalian amati gambar apa. Ya, yang gambar yang pertama ini tentunya kalian sering jumpai di dapur kalian ya. Kalian tentunya di rumah memiliki peralatan masak berupa cobek ya. Ini fungsinya untuk mengulek bumbu atau menghaluskan bumbu. Nah, peralatan rumah tangga ini terbuat dari batu. Nah, peralatan ini juga yang digunakan pada manusia praaksara pada zaman dulu. Nah, ternyata apa yang digunakan manusia praaksara pada saat itu, ya, manusia modern pun sampai saat ini masih menggunakannya, yaitu berupa peralatan yang terbuat dari batu. Kemudian di gambar sebelahnya ada manusia praaksara sedang melakukan apa ini? Ada yang tahu? Melakukan ini ya, sedang berburu. Oke. Ya, kegiatan berburu ini pun masih sering kita jumpai pada saat ini ya. Ya, kalian mungkin pernah melakukannya juga, melakukan kegiatan aktivitas berburu. Ya, yang tentunya manusia praaksara ini juga dulu pernah melakukannya atau menjadi salah satu mata pencahariannya ya. Salah satunya adalah berburu. Oke, kemudian kalian bisa lihat peta konsep berikut ini ya, peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama ada corak kehidupan manusia praaksara, itu dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan cara hidupnya dan berdasarkan hasil budaya. Berdasarkan cara hidupnya terbagi lagi menjadi 3 masa, yaitu masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Kemudian masa bercocok tanam tingkat sederhana dan masa perundagian. Sedangkan berdasarkan hasil budayanya itu terbagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu lagi dibagi lagi menjadi 4 zaman. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan untuk zaman logam itu ya berupa besi, perunggu, tembaga ya, zaman besi, perunggu, dan tembaga. Kemudian berdasarkan corak kehidupan manusia praaksara, yaitu yang pertama kita lihat masa berburu dan meramu atau yang sering disebut dengan food gathering, yaitu hidupnya berpindah-pindah ya. Ini ciri corak kehidupannya. Pada saat itu mereka masih berpindah-pindah atau ya dinamakan nomaden. Kemudian peralatan yang digunakan pada masa ini itu adalah berupa kapak perimbas. Ya, kapak perimbas itu fungsinya adalah untuk menebang kayu, memecahkan tulang, dan menguliti binatang. Nah, kemudian masa kehidupan berburu dan meramu ini terjadi pada zaman
Paleolitikum dan Mesolitikum. Yang selanjutnya adalah masa bercocok tanam tingkat sederhana. Ya, dianggap ini sebagai masa revolusioner, di mana umat manusia dianggap mengalami revolusi terbesar. Revolusi itu adalah perubahan terbesar dalam perkembangan kehidupannya, yaitu dimulai dengan mulai bercocok tanam, ya, dan hidupnya sudah menetap. Nah, kegiatan berburu ini masih tetap dilakukan, namun tidak sepenuhnya tergantung pada alam. Kemudian yang ketiga yaitu masa perundagian atau masa pertukangan. Nah, corak kehidupannya pada saat itu mereka sudah mulai mengenal pembagian tugas atau kerja. Kemudian pertukangan dan pengecoran logam seperti perunggu itu juga sudah dikenal untuk memenuhi keperluan atau peralatan rumah tangga. Masa perundagian ini terjadi pada masa megalitikum, yaitu corak kehidupan manusia praksara berdasarkan tadi, ya, berdasarkan cara hidupnya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya adalah corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan hasil budayanya, di mana terbagi menjadi 4 zaman, yaitu yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Itu berlangsung kurang lebih 600.000 tahun lalu, ya. Nah, manusia purbanya, manusia pendukungnya pada masa Paleolitikum ini adalah jenis Meganthropus, kemudian Pithecanthropus dan Homo sapiens. Ini kalian bisa lihat untuk manusia pendukungnya Pithecanthropus dan Meganthropus. Nah, hidupnya pada saat itu mereka juga masih nomaden dengan berkelompok, ya, dengan jumlah antara 10 sampai 15 orang. Dan pada saat itu mereka sudah mengenal konsep primus inter pares. Nah, ini kalian bisa lihat benda hasil kebudayaannya berupa alat batu yang masih kasar, yaitu berupa flex, alat-alat tulang, alat serpi batu, dan kapak perimbas. Nah, tapi benda-benda hasil kebudayaannya pada masa Paleolitikum ini terbagi menjadi dua kebudayaan, ya, yaitu Ngandong dan Pacitan. Kemudian zaman berikutnya setelah zaman Paleolitikum ada zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah, ya. Nah, di sini mereka sudah mengenal pembuatan api. Ini zaman ini itu berlangsung kira-kira 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Nah, benda hasil kebudayaannya itu berupa batu yang di salah satu sisinya dihaluskan. Manusia yang hidup pada zaman Mesolitikum yaitu ras Australomelanesoid dan ras Mongoloid. Nah, pada saat itu mereka sudah mulai menghasilkan sampah dapur, ya. Ini seperti ini, yaitu berupa kulit-kulit kerang. Nah, dikenal juga dengan peradaban Abrishos, Rots, dan semi-sedenter. Mereka pada saat itu sudah mulai mengenal cara bercocok tanam dengan teknik slash and run. Ya, ini pada saat itu juga sudah mereka terdapat lukisan-lukisan di dinding gua. Nah, kapak Sumatralit ini, ya, hasil kebudayaannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masa Neolitikum, berlangsung sekitar 1500 sebelum Masehi. Pada saat itu mereka sudah mengenal sistem barter,
Nah, benda hasil kebudayaannya itu berupa alat batu yang sudah mulai dihaluskan pada kedua sisinya. Ya, jadi benda-benda hasil kebudayaannya sudah dihaluskan ya, proses pengerjaannya sudah rapi. Mereka pada saat itu juga sudah menetap di desa-desa kecil dalam komunitas petani. Nah, pada saat itu mereka sudah hidupnya bukan nomaden lagi ya, tapi sudah menetap dan sudah mengenal cocok tanam ya, sudah bercocok tanam. Nah, bangsa Melayu Proto Melayu ini manusia pendukungnya. Nah, kita lihat untuk hasil-hasil kebudayaannya itu ada barang-barang obsidian ini ya, kemudian ada gerabah, ada perhiasan, ada kapak lonjong. Ini kalian bisa lihat benda-benda hasil kebudayaannya. Ada mata panah dan beliung persegi. Itu untuk masa Neolitikum. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, ada zaman Megalitikum. Nah, zaman Megalitikum atau batu besar ini berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan dalam kelompok periodisasi praaksara Indonesia. Nah, istilah megalit ini berasal dari kata mega. Mega itu artinya besar, dan litos. Litos itu yang berarti batu. Nah, ciri khas masa ini adalah adanya benda-benda kebudayaan yang berbentuk batu-batu besar yang dibangun dan memiliki tujuan tertentu. Ya, ini ya. Jadi hasil-hasil kebudayaannya berupa batu yang terbuat dari batu-batu yang ukurannya besar. Nah, kita bisa lihat hasil-hasil kebudayaannya apa saja. Kalian bisa lihat yang pertama ada menhir. Nah, ini ya gambarnya. Apa itu menhir? Menhir itu adalah tugu batu tempat pemujaan roh nenek moyang. Kemudian ada punden berundak. Ini kalian bisa lihat, ini bangunan tempat pemujaan kepada roh nenek moyang. Dibuat dalam bentuk bertingkat-tingkat ya ini, atau berundak-undak. Kemudian yang berikutnya ada sarkofagus. Apa itu sarkofagus? Sarkofagus ini adalah tempat untuk menyimpan jenazah yang umumnya dibuat dari batu. Ini kalian bisa lihat gambarnya seperti ini. Kemudian ada dolmen. Ya. Dolmen, meja batu tempat meletakkan sesaji. Ini jadi gambarnya itu menyerupai meja dan fungsinya adalah untuk meletakkan sesaji jika ada upacara-upacara keagamaan ya, atau memberikan sesembahan, sesajen kepada roh nenek moyang. Kemudian yang berikutnya ini waruga. Waruga itu adalah kubur atau makam leluhur. Seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada arca batu. Ya, arca itu patung. Ini untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang, yaitu. Nah, yang kemudian ada selain tadi ada zaman batu, ada juga yang berikutnya zaman logam. Nah, zaman logam ini terbagi menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Kalau zaman tembaga di Indonesia itu tidak mengalami zaman tembaga karena tidak ditemukan hasil kebudayaan peninggalan dari zaman tembaga tersebut di Indonesia. Kemudian yang berikutnya ada zaman perunggu. Itu adalah zaman ketika manusia telah mampu membuat peralatan berbahan perunggu, yaitu berupa campuran tembaga dan timah putih. Nah, contohnya nekara, kapak perunggu, bejana perunggu, dan arca perunggu. Nah, yang selanjutnya ada zaman besi.
yaitu zaman ketika manusia telah mampu melebur biji besi dan membentuknya menjadi berbagai macam alat untuk mendukung keperluan hidupnya, yaitu seperti membuat kapak, sabit, dan cangkul. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, walaupun belajarnya dari rumah, kita masih belajar dari daring. Ya, tentunya kalian bisa belajar dari mana saja ya, dan kapan saja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.